Selamat pagi, ini kembali bersama seri podcast Yayasan Sanggar Inovasi Desa. Kali ini kita ada di pinggir Sungai Lesan. Ini ada satu tempat yang orang nyebutnya di sini tuh Gresik gitu. Jadi Gresik gitu Pak ya. Jadi itu istilah untuk menyebut batu atau apa gitu Pak yang ada di pinggir sungai gitu. Yang batu-batu koral ini. Kita ada di pinggir Sungai Lesan bersama Pak Asrani atau kita biasa panggil Pak Ra, Kepala Kampung Merabu, salah satu kampung di Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Nah mungkin kalau rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian browsing ke Instagram atau di googling begitu, saya kira sudah sangat banyak nanti informasi yang kita bisa dapatkan tentang Merabu gitu. Nah kali ini kita ketemu dengan kepala kampungnya gitu. Kita akan mulai ngobrol. Pak Ra, ini kan kampung yang sebelum ini kalau kita lihat ya di banyak pemberitaan di media sosial gitu, biasanya orang mengenal Merabu pertama itu sebagai kampung yang kira-kira jadi salah satu yang mengusung pentingnya isu pelestarian lingkungan gitu, yang sebenarnya mungkin kebutuhannya apakah mungkin bukan hanya untuk Merabu, tapi karena jalur, kalau ikuti jalur topografinya kan, karena Merabu ada di bagian atas, dia juga sebenarnya kualitas lingkungan di Merabu juga mungkin akan punya dampak gitu terhadap apa yang ada di hilirnya gitu atau ada yang di bawah. Ide semacam itu dulu kira-kira apa ya Pak yang waktu itu dipikirkan gitu, sehingga misalnya pilihan untuk menempatkan kampung termasuk praktik wisatanya itu menonjolkan isu lingkungan gitu, termasuk kelestarian hutan. Apa yang sebenarnya kira-kira menjadi mimpi dari masyarakat Merabu sampai dari sekian tahun yang lalu mencoba menekuni gagasan itu Pak Ra? Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan ini. Pertama saya ucapkan selamat pagi, selamat datang di Kampung Merabu. Sambil ngopi pagi. Ya, sambil ngopi Pak. Terima kasih sudah mau datang berkunjung di kampung kami, Kampung Merabu, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau. Ya, kita punya tempat yang sangat sederhana ya di Gresik, di tepian. Namanya kalau bahasa kami ini kerangan. Gresik begini ini kerangan namanya. Nah, apa yang melatar belakangi sehingga Merabu itu memilih pada lingkungan ya. Yang pertama ya memang keberadaan kami orang Dayak ya, yang ada di pedalaman itu khususnya memang rata-rata bersentuhan dengan hutan. Dan kehidupan kami sehari-hari ya tidak terlepas dari hutan. Nah makanya hutan ini kita anggap penting karena di sana itu ada kehidupan. Bayangkan orang tua dulu zaman mereka belum ada beras kayak sekarang, ya mereka masih bisa saja hidup di dalam hutan itu karena itu dianggap mereka bank mereka. Jadi di sana tuh ada ikan, ada daging-daging, kayak misalnya rusa, payau, pelanduk, kijang, babi dan lain sebagainya. Lain-lain lagi binatang-binatang yang di atas sana. Itu menjadi konsumsi mereka dulu. Kemudian umbut-umbutan, umbut-umbutan kan banyak tuh yang bisa dikonsumsi. Umbut itu apa Pak? Umbut-umbutan itu? Umbut-umbutan itu ya kayak umbut rotan misalnya. Rotan yang di hutan tuh banyak tuh yang bisa dimakan tuh. Umbut-umbutnya itu.
Kalau makan rotan badannya bisa lentur. Iya. Ya, jadi apalagi obat-obatan hutan banyak. Nah kemudian mereka merasa tidak panas kalau di hutan, dingin karena sentuhan daun-daun ini kan. Ya. Jadi kehangatan itu yang pada akhirnya membuat mereka menjadi betah. Bayangkan dulu belum ada peralatan perlengkapan kayak sekarang, tombak, parang, ya kan. Mereka masih menggunakan batu, ya. Apa adanya, mereka masih bisa hidup. Itulah yang melatar belakangnya kenapa kita perlu menjaga lingkungan. Ya, karena kalau di satu sisi zaman sekarang Merabu itu mau mengalirkan hal-hal yang baik lah. Sebab kita ini berada di penghuluan sungai. Kalaulah sungai ini kita buat keruh dari hulu, tentulah mengalirnya ke hilir akan keruh. Tapi biar kayak apa keruhnya di hulu, kalau di hilirnya keruh, kalau di hulunya masih menghasilkan air yang jernih, air yang bagus, ya kan, ini mengalirkan kehidupan buat rekan-rekan kita, bukan saja untuk Merabu tapi mengalirkan air-air yang segar untuk kehidupan yang di bawah sana, ya. Makanya kita berpikirnya ke sana, Pak. Yang ketiga, mengingat Kars ini memang berada di kawasan kita yang sangat luas. Nah, ini menurut penelitian kan memang ini tandon raksasa air. Ya, jadi mungkin yang hujan hari ini itu nanti disaring 15 tahun, 14 tahun kemudian, atau 12 tahun kemudian, atau 10 tahun kemudian baru dialirkan. Nah, sehingga keberadaan air ini kayak apapun musim kemarau dia tidak pernah kehabisan sumbernya. Nah, ya. Menjadi cadangan abadi. Ya. Jadi kalau mungkin kita rusak semuanya, ya kan? Nah, kita apa bedanya dengan yang lain, ya kan? Iya Pak, tapi itu kan punya risiko ya Pak. Maksud saya, ya lingkungan kita, ya kita tengah ingin meletakkan isu lingkungan itu bukan hanya untuk Merabu sebenarnya. Dia juga jangkau sampai ke banyak orang, banyak kampung, di daerah hilirnya gitu. Tapi itu juga apakah juga punya resiko tertentu, misalnya ya mau nggak mau kan salah satu isu kesejahteraan gitu kan, orang bicara soal ya hasil ekonomi gitu dari yang jadi sumber yang bisa juga untuk menopang kehidupan mereka. Kita juga lihat kan yang ada banyak kampung-kampung lain yang kemudian memilih strategi berbeda gitu. Yang kira-kira kemudian hasil ekonomi mungkin lebih mendahului lah untuk itu. Mungkin tidak sedang ingin diperhadap-hadapkan gitu antara lingkungan dan ekonomi, tapi mungkin ada dilemanya gitu Pak. Saya ambil isu ini tapi ini saya harus agak berkurang. Kira-kira seperti apa ya Pak cara yang kemudian coba dilakukan oleh Merabu gitu untuk secara nggak tahu bertahap atau kemudian memahami ini. Oke, kita butuh hidup, kita butuh juga anak-anak bisa bersekolah dengan akses yang lebih baik, tapi saat yang sama juga kita harus jaga hutan sebagai bagian dari kelestarian yang tidak bisa diambil semau-maunya. Dilemanya kayak apa ya Pak itu kalau bagi masyarakat Merabu gitu? Nah, oke. Ya, dilema pasti ada, ya kan? Tidak bisa kita hindari. Karena semua orang pasti ingin sejahtera. Nah, sejahtera ini kan ada berbagai macam. Nah, kalau di Merabu ini sendiri, kenapa dia ngambil hal yang berbeda? Yang pertama itu memang kawasan Merabu ini memang kebanyakan kawasan hutan. Jadi kawasan hutannya lebih besar daripada kawasan HPL-nya. Nah, tapi
kita sudah sepakat bahwa Merabu itu memang harus menjaga lingkungan, supaya kita searah dengan maksudnya pemerintah. Dan memang tradisi kita memang di sini. Ya memang di satu sisi ya saya sebagai kepala kampung ya sering mendapat ejekan dari kawan-kawan kepala kampung yang lain kan. Katanya kepala kampung kolot lah, kepala kampung ketinggalan zaman lah, kepala kampung miskin lah, ya banyak lah isunya. Nah, apalagi terkait dengan sekarang nih kan anak-anak mau sekolah, kemudian butuh biaya gitu kan. Nah kadang-kadang dikaitkan ke sana, sementara kami katanya kampung kami sudah maju begini. Ya saya bilang, tapi kan belum tentu bahagia. Nah, banyak orang yang punya duit ternyata hidupnya juga belum tentu bahagia kan. Nah, saya berharap Kampung Merabu ini ke depan itu memang tetap cinta lingkungan, karena ini cerita orang tua kami itu. Kalau mereka sedang tidak cocokan dengan istri, ya kan, ada selisih paham lah suami istri gitu. Kadang-kadang mereka suami masuk hutan cari binatang, pulang, itu disambut dengan baik lagi. Jadi baikan lagi. Jadi rupanya itu obat resep yang bagus juga rupanya. Ketika ada perselisihan suami istri, suami mencari sesuatu di hutan, pulang membawanya jadi bagus lagi. Jadi masalah tidak jadi membesar. Ya menurut perkembangan sekarang ya memang semua butuh duit kan. HP juga butuh duit, anak-anak butuh sekolah. Saya sudah mengakomodir ya beberapa kawasan yang memang menjadi HPL. Kita jadikan kawasan kelompok tani. Nah, luasnya kurang lebih 168 hektar tadi. Itu sedang dikerjakan di perusahaan. Nah, harapan saya ya memang kawasan kita ini tidak luas seperti yang lain. Ya, jadi harapan saya seberapa yang bisa kita manfaatkan, ya memang peruntukannya kita bisa buat kebun ya kita buat kebun. Siapa yang memang peruntukannya karena anak-anak kita masih bisa melihat hutan, masih bercerita tentang hutan gitu kan. Karena saya yakin dan percaya kalau kita tidak sensitif terhadap lingkungan ini, ya anak-anak nanti tidak akan tahu bagaimana bentuk ulin, bagaimana bentuk meranti kuning, bagaimana bentuk meranti merah, ya kan? Ya. Bisa sambil ngopi, Pak. Sambil ngopi. Kita menikmati ngopi pagi di kompak dulu. pinggir sungai aja. Iya Pak, cerita ini tadi menarik Pak. Oke lah, memang kan ya ya ada konsep hidup yang lain, ekonomi iya gitu. Kesempatannya sudah juga mulai dibuka gitu, tetapi dia dimanfaatkan secara arif itu yang saya kira menarik sekali dari cerita Pak Pra tadi itu. Nah, kalau terhadap lahan tadi itu Pak yang disampaikan dengan di HPL tadi itu, ya peruntukannya bisa dibuka untuk ragam hal ya, untuk yang lingkungannya iya, tapi kalau memang untuk lahan pertanian, kebun gitu juga bisa dimungkinkan. Toh itu kemudian juga legalitasnya juga terang gitu, sudah jelas. Nah, ada strategi seperti apa ya Pak yang kira-kira kan oke itu tadi pendekatannya kan lahan lingkungan, tapi terhadap isu kesejahteraan kan apakah lahan itu juga kira-kira bisa menjadi sekaligus strategi kebijakan untuk untuk
semacam reforma agraria gitu. Jadi dia akan setiap warga gitu atau warga-warga yang tidak memiliki aset sumber daya itu kemudian juga bisa mendapatkan aset tertentu gitu dari lahan yang kemudian di kawasan APL, di APL ini tadi gitu, sehingga itu jadi sumber penghidupan juga bagi mereka di luar dari isu hutan gitu Pak. Mungkin apakah kira-kira ada gambaran strategi semacam apa ya Pak, supaya kemudian kemanfaatan dari APL itu juga bisa dirasakan oleh semua warga, dan barangkali juga mungkin terhadap kampung gitu, untuk tanah kas kampung barangkali. Kira-kira sejauh ini obrolan dengan warga atau dengan para pelaku kebijakan di luar kampung itu seperti apa Pak dinamikanya? Nah, baik, kebetulan daerah kita ini kawasannya sedikit, ya, maka kita mencoba mengakomodir yang memang keinginan rakyat. Jadi memang itu memang tidak bisa kita lupakan juga yang namanya kesejahteraan kan? Nah, makanya kita buat itu ya. Manfaat yang nanti masyarakat rasakan, yang pertama dia bisa bekerja di sana saat ini ya. Dia mau ikut harian, mau ikut menanam, ikut mancang, ikut menanam mangkuna ya. Itu kesempatan masyarakat. Kemudian di satu sisi dia nanti dapat bagian. Kalau memang cukup lahannya nanti itu 22 hektar Pak. 1 kakak. Nah, maksud saya kita adakan pemerataan. Ya, tergantung nanti orangnya yang menggunakan duitnya. Nah, kebetulan kita ini kan ada kerjasama juga, pinjaman di bank, dan ada pengembaliannya. Jadi ada organisasi yang menangani ini, koperasi sawit. Nah, kita bekerja sama dengan perusahaan yang ada di sekitar kita. Kebetulan di sini ada PT Anugrah dan jadi pendamping kampung. Jadi bentuk pembinaan mereka nyambung dengan kita dengan pihak bank BSI. Jadi kita di sana tuh dapat pinjaman, dan kemudian bentuk koperasi, dan koperasi inilah yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatannya di sana. Tentu dengan melibatkan semua masyarakat, karena tujuan kita untuk mensejahterakan rakyat. Ya, maka rakyat kita pekerjakan gitu. Nah, lapangan pekerjaan di Merabu ini kan agak susah teman-teman. Kalau dulu kita ini terkenalnya dengan sarang burung walet. Nah, nah sampai hari ini kan burung walet ini lesu nih. Kemudian memang banyak juga sarang burung walet ini yang sudah tidak produktif lagi. Nah, maka inilah salah satu mungkin menunjang kehidupan masyarakat. Di samping tadi ada kegiatan wisata, wisatanya tiap minggu memang. Ya, masih duitnya jalan kan rutin tidak ya. sebesar apa yang kita harapkan. Ya. Tapi itu rutin, ibarat air menetes. Nah, jadi di satu sisi kita bisa ketemu dengan orang-orang yang berwisata, bertukar pendapat, pandangan dan lain sebagainya. Itu sangat keren. Jadi menjadi sahabat kadang-kadang. Walaupun dari jauh kan. Iya. Kenalnya karena wisata, tapi setelah itu jadi sahabat, jadi saudara gitu ya. Baik. Kemudian mungkin sedikit ke isu pemerintahan kampung Pak. Terutama mungkin ke soal layanan publik lah ya, soal layanan publik, setidaknya yang dasar lah untuk pendidikan, untuk kesehatan gitu. Ini kan posisi kampung Merabu ini kan memang agak masuk ke dalam ya Pak ya, kalau dilihat dari jalan poros atau jalan utama gitu, sehingga layanan pendidikan yang saat ini kita punya atau yang tersedia di sini itu kan ya sampai jenjang SD saja gitu. Nah, anak-anak itu kan melanjutkan sekolah SMP-nya
mesti harus keluar dari kampung gitu. Apa yang ini ya Pak, yang ke depan yang kita boleh bisa bayangkan gitu. Karena bayangin anak usia 12 tahun, 13 tahun sudah harus keluar dari kampung, harus mandiri, itu kan mungkin juga nggak sederhana gitu, nggak sederhana. Harus nyuci sendiri, nyari atau mungkin mulai bisa masak dan sebagainya gitu. Apa yang sejauh ini coba dilakukan oleh kampung, dan barangkali sejauh mana isu-isu semacam ini juga sampai atau didengar, atau kemudian ada langkah-langkah kebijakan dari pemerintah daerah? Kan ya paling minimal kan orang wajib belajarnya kan bahkan sekarang ditetapkan sampai dengan 12 tahun gitu, sampai dengan SMA. Sehingga ini kebijakan macam apa ya yang bisa mendorong supaya angka putus sekolahnya enggak terjadi, bisa ditekan? Kira-kira seperti apa kalau gitu Pak? Kebijakan kita terkait dengan pendidikan, kita sudah tahun ini kita sudah masukkan usulan terkait dengan, setelah kita lihat permasalahan apa yang sudah disampaikan Bapak tadi kan, pendidikan. Kadang-kadang anak-anak kita masih umur lulus SD ini kan jiwa-jiwa mereka masih terikat dengan ibu bapak ya kan, sehingga kadang-kadang kalau terlalu jauh itu memang potensi untuk tidak jadi sekolah itu ya. Karena ada beberapa anak kita yang memang kemarin ada yang kita sekolahkan di Wahau, ada yang kita sekolahkan di kecamatan, di Klai, di Merapun. Rata-rata itu kayaknya mengalami kendala gitu. Ya, karena mereka memang masih dalam belas kasihan seorang ibu ayah kan. Iya. Terlepas dari itu. Nah ini kita di tahun ini mencoba akan mengusulkan itu. Ada nanti SMP, nah kemudian ada pembangunan puskesmas kita. Kemarin sudah kami ukur lahannya itu, supaya nanti kita usulkan dulu nih, nanti pemerintah daerah yang menentukan. Yang penting kita sudah mengusulkan ada lahan gitu kan. Ya untuk urusan di atasnya ya mungkin nanti pemerintah daerah. Upaya-upaya ini ya kami lakukan ya karena memang keluhan warga di Kampung Merabu ini, karena banyak anak mereka tuh yang kayaknya kesulitan untuk menempuh pendidikan jauh-jauh itu, karena usia masih disayang ibu dan memang masih belum bisa mandiri kan. Iya. Sehingga langkah-langkah yang kami ambil ya itu ya, semoga saja ya, ke depan nanti ya, bangunan SMP juga bisa dikabulkan gitu. Kita hanya ngusul sih nih ke pemerintah kabupaten, ya tergantung nanti kajian pemerintah kabupaten apakah layak atau tidak ya. Kita tidak bisa juga memaksakan kehendak kita. Betul. Oke, mungkin terakhir Pak, mungkin semacam ini ya Pak, semacam hal apa gitu yang kira-kira perlu Bapak sampaikan ke keluar gitu, ke terlebih khususnya ke kampung-kampung atau masyarakat yang berada di daerah di mana ada kebutuhan yang sama, hutan itu perlu dijaga Pak. Ini kan di banyak tempat kan sebenarnya, dan mungkin tekanannya juga mirip-mirip ini. Tekanannya mirip-mirip, godaannya mungkin juga nggak kurang-kurang. Saya merasa kok orang yang godain untuk supaya hutannya dimasukin diambil juga saking banyaknya gitu. Kira-kira apa ya yang konsep hidup macam apa gitu, terus kearifan macam apa, keseimbangan macam apa sebagai manusia yang berinteraksi dengan lingkungan gitu. Kira-kira sejauh ini
pembelajaran macam apa ya Pak yang bisa kita sampaikan gitu ke banyak pihak, terlebih untuk mereka yang memang atau untuk kepentingan bersama kita menjaga soal kelestarian lingkungan Pak Rat? Pesan saya untuk kampung-kampung yang memang berada jauh di hulu, mari tetap jaga kampung kita, jaga lingkungan, ya, karena ketika lingkungan rusak, ya maka peradaban manusia itu akan rusak, dan cinta kasihnya juga akan pudar. Nah, dengan banyaknya kepentingan. Nah, harapan saya bagi kampung-kampung yang memang masih memiliki hutan, mari kita tetap menjaga, melestarikan hutan, ya, karena di satu sisi hutan merupakan kebutuhan kita, ya, ada hubungannya dengan kehidupan kita, dan hutan juga menjadi tempat penenang bagi kita, ya, ketika kita punya dilema dan masalah. Orang-orang di kantor saja lah yang pening-pening itu biasanya mereka lari pasti piknik, mencari tempat-tempat yang strategisnya gitu. Jadi jangan pernah lesu, ya, jangan pernah kurang semangat ya, karena apa yang kita kerjakan ini bukan saja untuk kita, tapi untuk kebutuhan orang banyak. Ya, harapan saya di samping kita melestarikan hutan, juga kita terus memperhatikan anak-anak kita supaya terus menggenjot pendidikannya, ya mungkin dengan menggali sumber daya yang ada, ya mungkin membuka lapangan-lapangan pekerjaan yang kira-kira bisa mendatangkan ya penghasilan lah, tapi tidak dengan merusak. Baik Pak Ran, terima kasih sudah berbagi cerita gitu. Ini podcast yang menurut saya mungkin begitu penting karena kita bercerita bukan apa ya, kita cerita bukan soal menghubungkan atau memperhadapkan antara isu lingkungan dan ekonomi, tapi kita juga ingin melihat ini memunculkan dilema-dilema seperti apa, lalu strategi-strategi apa yang perlu dikembangkan ke depan untuk gagasan keberlanjutan bumi, keberlanjutan kesejahteraan masyarakat kita semua. Begitu, sampai ketemu lagi di edisi podcast Sanggar Inovasi Desa yang berikutnya. Selamat pagi. Oke.